Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, Wapres kita Gibran Rakabuming Raka itu kembali lagi menarik perhatian masyarakat, menarik simpati, yang dimana ini berpengaruh hal yang sangat positif kepada Gibran itu sendiri, dimana ini bisa saja menambah elektabilitas seorang Gibran nanti ketika dia akan dipasangkan dengan siapapun ya, yang akan menjadi untuk capres dan ataupun wapres nanti di tahun 2009, teman-teman. Ini Gibran sudah mulai membuktikan diri bahwa dia terpilih atau dipilih oleh rakyat untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani seolah-olah seorang raja kecil seperti yang Sidul tunjukkan kepada kita hari ini. Kita bahas videonya dulu, teman-teman. Ini benar-benar menarik simpati masyarakat. Di saat yang lain takut untuk seragamnya basah dengan naik perahu karet atau dengan melihat dari ketinggian dari helikopter. Di satu sisi Gibran, teman-teman, lihat, memberikan contoh yang sangat luar biasa, masih muda tapi sudah menjadi teladan. Inilah yang saya suka dari seorang Gibran ya. Kapan lagi Wapres langsung berkunjung seperti ini? Ya teman-teman ya, gak takut dengan yang namanya kotor, gak seperti yang di sono ya. Nanti kita lihat videonya sebentar. Saya percaya teman-teman, kalau dilakukan survei elektabilitas hari ini, survei Gibran itu tinggi teman-teman. Nah ini mulai dia bahas konten kreator. Kayak gitu, lihat banjir, pencitraan ya mas. Harusnya gini nih mas, naik helikopter Pramono Anung tinjau banjir dari udara. Disindir teman-teman. Dikira pencitraan, terus nggak kena becek juga, biar rakyat aja yang naik perahu banjir. Kalian mah nggak usah mas, kayak ini nih. Nah kayak Pramono Anung nih harusnya. Apa kayak wakilnya nih, naik perahu. Nggak ada selutut banjirnya tapi naik perahu. Nggak ada selutut. Kayak gimana teman-teman udah tahu kan, mana yang benar-benar pro rakyat dan mana yang benar-benar pro helikopter. Nggak, maksudnya mana yang benar-benar pro rakyat dan mana yang benar-benar pro. Jadi kelihatan kalau kasarnya kita bisa membedakan mana yang melayani rakyat dan mana yang memperbudak rakyat. Itu kesannya buruk sekali teman-teman, seperti budak-budak manusia yang disuruh untuk menarik perahu karet. Itu kalau kasarnya kita melihat itu sangat-sangat tidak memberikan contoh yang baik dari seorang wakil gubernur dibanding dengan wakil presiden yang jabatannya jauh lebih tinggi, RI 2, tapi benar-benar rela kotor-kotoran, becek-becekan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan warga. Seperti itu dong pemimpin. Ya, hati-hati nanti Gibran bisa jadi presiden tahun 2009, nanti kalian yang gigit jari, kalian berontak, demo lagi, demo. Ya, kalau kalian mau dipilih tunjukkan dong kalian layak untuk jadi pemimpin. Tunjukkan dong seperti itu. Dari partai apa teman-teman? Dari partai apa? Oh, petugas partai. Partai apa tuh? Kalian nilai sendiri ya. Kasus Bandul yang meninjau banjir menggunakan perahu karet dan jaket pelampung di genangan yang hanya setinggi lutut adalah contoh pencitraan yang tidak kontekstual. Akhirnya berbalik menjadi bahan cemoohan publik kan. Ya. Perahu karet dan jaket pelampung di tengah genangan yang dangkal adalah simbol yang salah. Karena alih-alih mencerminkan kepedulian dan kesigapan, justru mengundang gelak tawa dan sinisme. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Apakah ada kemungkinan ini kan periodenya kena di Ini Jaksa Agung ini benar-benar tegas teman-teman ya. Itu seperti sejalan, sevisi, sekarakter dengan Pak Prabowo. Itu bisa jadi teman-teman. Korupsi yang seperti itu akan dihukum mati. Tegas Jaksa Agung mengatakan bahwa sebut korupsi Pertamina yang terjadi saat COVID-19 akan dihukum mati. Wow. di masa periode COVID Pak, pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian
kemudian bisa-bisa hukuman mati. Tapi Ya, itu kejengkelan bukan hanya Pak Jaksa Agung, tapi kita semua teman-teman. Di saat satu Indonesia lagi struggling, satu Indonesia lagi kesusahan dengan adanya pandemi COVID. Bagaimana perekonomian benar-benar drop karena keadaan tersebut. Di mana-mana lockdown. Tapi di satu sisi ada yang korupsi bansos dari partai apa? Ada yang korupsi Pertamina. Itu benar-benar adalah tindakan yang menurut saya pantas untuk dihukum mati. Bagaimana dengan kalian? Layak nggak mereka dihukum mati, teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Seru banget nih Agri bahas Ratu Apem. Baru kah ini? Apa udah video lama? Sekarang nggak salah ini. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Mudah-mudahan Baru ini, terbaru ini. segar kembali. Ada apa Hari soal Apem, puasa Bang? yang ke-28, tinggal 2 hari lagi. Apa main? Setengah jam gak seru bersama Ratu Apem bisa Pengen main. cepet-cepet lebaran loh. Pengen cepet pulang kampung. Pengen ngerasain katanya ada diskon tol. Sumpah. Katanya dapat diskon tol katanya. Diskon tol. Tahu dapat diskon berapa persen tuh yang menggunakan tol? Oke. Setelah video yang sebelumnya Koni buka-bukaan di acara podcast Akbar Faisal lagi ya, Nah, kakaknya sekarang tercinta. Koni ada hal yang lebih dahsyat lagi. Rupanya dia menyampaikan pesan terakhir dari seorang Hasto Kristianto. Ini kalau udah pesan terakhir ini ada gawat ini. Biasanya gitu Ada dua teman-teman ya. kemungkinan. Ini terakhir. Nafas terakhir atau apa ini, Pak? Setelah ini ke sana udah nggak bisa lagi menghirup udara bebas. Atau yang kedua, ya benar-benar terakhir kalinya. Lucu teman-teman ya. Itu inti materi yang akan kita bahas di video ini. Tapi sebelumnya, Anda tahu sering dikatain atau sering ngatain, gila, gua dikadalin. Sering? Ya. Atau, lu ngadalin gue ya? Pernah? Nah, itu artinya apa? Menuduh seseorang telah menipu kita. Menuduh seseorang telah membohongi kita. Tapi ternyata ada yang lebih besar dari sekedar bohong dan menipu biasa, yaitu dinosaurus. Siapa itu? Check it out. Ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal, seekor kadal, aku ini dinosaurus. Wait. Cuplikan singkat dulu ini. Dinosaurus. Ini masyarakat Mirip supaya rahangnya. tahu nih. Sebenarnya siapa sih Ya. mereka? Siapa sih dia? Perempuan yang tampil di media televisi, perempuan yang tampil di ruang-ruang publik ini, yang dia bilang pengamat militer, siapa sih sesungguhnya dia? Kok kayak yes banget gitu? Sebenarnya ini tadi, kalau orang bilang dikadalin, gua itu dinosaurus. Artinya apa? Pembohong besar. Kalau tadi dibohongin, itu so-so saja. Ini dinosaurus. Pembohong besar. Rajanya pembohong. Jadi Koni itu adalah pembohong besar. Perempuan pembohong besar. Kalau bilang dikadalin itu ditipu, ya, ditipu itu bukan berarti material ya. Ditipu dengan kata-kata, ditipu dengan informasi, ditipu dengan omongan gitu ya. Waduh, gua dikadalin. Nah, itu ditipu. Koni itu adalah dinosaurus. Rajanya penipu besar. Bukan material ya. Rajanya penipu besar. Kata-kata, omongan, informasi, ya segala macamnya. Itu Hasutan, Koni. ya. Jadi kita sekarang jadi tahu sebenarnya siapa sih perempuan yang sering tampil di ruang publik ini nih? Koni Bakri ini siapa ini? Koni Bakri ini siapa? Itu lagi. Tak lebih dari seorang perempuan dinosaurus. Artinya apa? Penipu ulung, penipu besar, pembohong ulung, pembohong besar. Saya highlight lagi. Bukan penipu material ya. Bukan penipu perdata. Penipu informasi, penipu rekayasa, penipu segala Anggaplah macam. pendapat hoax lah teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan statement-statement tentang bagaimana tuh waktu lalu Prabowo korupsi lah,
Ibu Iriana, Pak Jokowi yang difitnah, itu yang dimaksud penipu ulung ya. Saya waktu dia katakan itu agak agak apa ya, agak nggak nge teman-teman, soal bagaimana dia mengatakan lu kadal, tapi saya ini dinosaurus. Oh ternyata dia mau mengatakan dirinya itu pembohong besar. Lo bisa ngadalin orang, oh gue rajanya nih, gue balas ya. Ternyata mengaku dirinya pembohong besar. Itu keceplosan atau apa sih teman-teman? Tapi seru sekali Bang Gri, pembahasan dari Bang Gri ya teman-teman, Bang Agri. Itu dikemas secara humor, tapi itu benar-benar menusuk ya. Saya menonton dia membahas soal kasus Koni, soal Apom Wine. Saya pernah membahas dan mereaksi pembahasan tersebut, dan dari situ saya jadi tahu soal Apom Wine teman-teman. Nah, sekarang juga ada istilah baru ya di Koni, Raja Dinosaurus. Yang kasihannya siapa? Kasihannya dinosaurus, nggak ada salah di bawah-bawah. Sabar ya kau Dino. Oke teman-teman ya, menarik sekali. Semoga kalian semua bisa mendapatkan informasi terupdate. Silahkan tulis pendapat dan pandangan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on next video and God bless. Bye guys.